Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Kegiatan 1. Eksplorasi. Perencanaan 1. Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi menyusun rencana eksplorasi. Rencana eksplorasi sesuai dengan perizinan eksplorasi yang dimiliki. Rencana eksplorasi paling kurang terdiri atas tujuan, tahapan, lokasi, metode, pelaksana, waktu, dan biaya. Pelaksanaan eksplorasi. Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan rencana eksplorasi. Pelaksanaan teknis eksplorasi pada penyelidikan umum dilakukan dengan kegiatan eksplorasi pendahuluan dan pada eksplorasi dilakukan dengan kegiatan eksplorasi rinci. 2. Eksplorasi pendahuluan dan rinci. Eksplorasi pendahuluan terdiri atas 1. Studi pustaka dan basis data dengan menggunakan referensi yang sudah dipublikasikan dan atau dapat dipertanggungjawabkan. 2. Survei tinjau. Survei tinjau terdiri dari pemetaan geologi regional, reconnaissance, penginderaan jauh, pendataan singkapan, dan atau pemetaan batuan pembawa komoditas tambang. Penginderaan jauh sebagaimana dimaksud meliputi citra satelit, foto udara digital, dan atau airborne data lainnya menggunakan resolusi spasial dan spektral masing-masing paling kurang 7 meter dan 5 saluran band serta hasil penginderaan jauh menggunakan
data dengan usia paling lama 5 tahun. Dan B. Hasil kegiatan survei tinjau digambarkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000. 3. Prospeksi. A. Prospeksi menggambarkan kondisi geologi lokal daerah penyelidikan yang paling kurang didukung dengan data dan dokumentasi lapangan serta hasil interpretasi dari peta. Geologi regional mengenai keberadaan endapan mineral dan batu bara. Dan B. Hasil kegiatan prospeksi digambarkan dalam peta dengan skala paling kurang 1:25.000. B. Eksplorasi rinci meliputi I1. Teknik eksplorasi. Pemetaan geologi berdasarkan data aktual lapangan dan bukan hasil perbesaran. Peta geologi regional menggambarkan informasi geologi secara rinci dengan skala menyelesaikan hasil kegiatan survei, tinjau, dan atau kegiatan prospeksi dan informasi geologi meliputi uraian satuan batuan. Struktur geologi, kolom stratigrafi, dan penampang geologi. B. Penyelidikan geofisika dilengkapi dengan interpretasi data yang sesuai dengan karakteristik jebakan atau genesa endapan mineral dan dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 1. Hasil penyelidikan geofisika disajikan dalam penampang dan atau peta anomali geofisika. Dua. Pengembangan tambang batubara dengan sistem penambangan bawah tanah atau metode high wall mining dan sejenisnya. Penyelidikan geofisika dilakukan insim seismik dalam hal diduga terjadi ketidakmenerusan batubara atau dijumpainya struktur. Geologi yang kompleks. 3. Insim seismik dapat dilakukan pada metode high wall mining dan sejenisnya yang telah melakukan pengeboran inti dengan spasi tidak lebih dari 100 meter ke arah jurus strike lapisan batubara. C. Penyelidikan geokimia dilakukan untuk eksplorasi mineral logam dengan pola pengambilan contoh secara sistematis sesuai kaidah dan standar dalam kegiatan eksplorasi, dan hasilnya disajikan dengan peta anomali geokimia yang menunjukkan lokasi pengambilan contoh, jenis contoh, unsur utama, dan unsur jejak. D. Pembuatan parit. 1. Pembuatan parit uji mempertimbangkan kondisi geologi, karakteristik endapan, dan penyebaran komoditas tambang, serta dibuat mulai dari bagian yang paling rendah. 2. Rasio dimensi tinggi banding lebar parit uji paling kurang 2/3 dengan panjang parit tidak lebih dari 10 meter. 3. Lebar dasar parit uji sekurang-kurangnya 3/4 kali lebar bagian atas bukaan parit. 4. Kedalaman parit uji tidak boleh lebih dari 3 meter, dan dalam hal dibuat lebih dari satu paritan maka jarak antara paritan paling kurang sama dengan lebar paritan. Pembuatan sumur uji.
1. Pembuatan sumur uji mempertimbangkan kondisi geologi, karakteristik endapan, dan penyebaran komunitas tambang. 2. Lebar atau diameter sumur uji paling kurang 1 meter. 3. Kedalaman sumur uji memenuhi standar keselamatan untuk orang yang bekerja dan atau mengambil contoh. F. Pengeboran. Pengeboran mempertimbangkan kondisi antara lain geologi permukaan, geologi bawah permukaan, dan penyebaran endapan. 2. Pengeboran pada eksplorasi batu bara didukung dengan logging geofisika. 3. Dalam rangka efisiensi kegiatan eksplorasi, pengeboran eksplorasi batu bara dilakukan pengeboran dengan metode full coring, paling kurang satu lubang bor yang dapat mewakili suatu daerah prospek dengan luasan dan kedalaman tertentu yang ditentukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 4. Hasil pengeboran eksplorasi batu bara yang dilakukan dengan metode field coring dimanfaatkan untuk penyelidikan geoteknik dan hidrogeologi. 4. Pengeboran pada mineral logam, endapan primer dan batu gamping menggunakan pengeboran inti. 6. Pengeboran inti yang dilakukan pada mineral dan batu bara paling kurang sampai mendapatkan data kualitas. 7. Kerapatan titik bor dalam kegiatan pengeboran batu bara sesuai dengan ketentuan jarak titik informasi dalam SNI 5015/2011 serta perubahannya. 8. Pengeboran dalam rangka pengembangan kondisi geologi bawah permukaan dan sebaran endapan mineral dan batu bara dilakukan dengan kedalaman lebih dari kedalaman konseptual rencana penambangan. 9. Color recovery untuk percontohan pada pengeboran eksplorasi batu bara paling kurang sebesar 95% dan atau berdasarkan pertimbangan teknis orang yang berkompeten, competent person. G. Pemercontohan harus mempertimbangkan tipe endapan, jenis komoditas, metode, lokasi pengambilan, waktu pengambilan, dan atau keterwakilan distribusi contoh terhadap luar daerah dan kondisi endapan yang dilakukan. 1. Pada batuan segar, fresh rock dalam kegiatan pemetaan geologi. 2. Setiap interval tertentu mengikuti perubahan kondisi geologi dalam kegiatan parit uji, termasuk perubahan litotaif, lapisan batu bara, atau perubahan mineralisasi. 3. Paling kurang pada bagian atas, tengah, dan bawah sumur uji, atau setiap perubahan kondisi geologi dalam kegiatan sumur uji. 4. Paling kurang pada setiap zona mineralisasi dan dalam kegiatan pengeboran inti mineral, logam, endapan, primer. 4. Paling kurang di setiap lapisan fly-by-fly pada bagian atas roof, tengah body, dan bawah floor lapisan batu bara dengan mempertimbangkan sisipan, parting, dan perubahan litotaif lapisan batu bara dalam kegiatan pengeboran batu bara. 6. Paling kurang satu contoh setiap 5-10 km bujur sangkar dalam penyelidikan geokimia dengan metode bulk leach extractable GOT BLEG. 7. Paling kurang satu contoh setiap 1-3 km bujur sangkar pada anak sungai antara orde 1 sampai orde 3. Dalam penyelidikan geokimia dengan metode sedimen sungai aktif, stream sedimen, dan konsentrat dulang, pan konsentrat. 8. Pada kedalaman 30-50 cm
atau pada zona pengakaran subsoil dalam soil sampling dan atau pada daerah anomali atau area yang terjadi mineralisasi dalam contoh geokimia batuan. H. Pengelolaan contoh. 1. Pengelolaan contoh meliputi preparasi contoh, dokumentasi contoh, deskripsi contoh, dan penyimpanan contoh. 2. Preparasi contoh dapat dilakukan di cross-set, area dan atau laboratorium. 3. Preparasi contoh yang dilakukan di cross-set area sesuai standar operasi dengan peralatan standar. 4. Preparasi contoh yang dilakukan laboratorium mengacu SNI 133496-1994 serta perubahannya. 5. Preparasi contoh dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 6. Dalam pelaksanaan preparasi contoh tidak boleh terjadi kontaminasi. 7. Dokumentasi contoh paling kurang dilengkapi foto dengan ketentuan pencahayaan yang mencukupi dan tidak menggunakan flash kamera. Sudut pengambilan tegak lurus terhadap keseluruhan contoh, diberikan pembanding skala dan tanggal pengambilan contoh dan resolusi paling kurang 16 megapiksel. 8. Hasil dokumentasi contoh disimpan dalam bentuk digital dan diarsip dalam basis data khusus yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. 9. Deskripsi contoh paling kurang meliputi jenis contoh, lokasi pemercontohan, tanggal pemercontohan, litologi, dan identitas pelaksana. 9. Dalam hal jenis contoh bentuk core mineral logam, deskripsi contoh dilengkapi paling kurang dengan informasi struktur geologi, alterasi, mineralisasi, dan atau data awal geoteknik. 11. Dalam hal jenis contoh bentuk core batubara, deskripsi contoh dilengkapi paling kurang dengan karakteristik batubara dan atau data awal geoteknik. 12. Penyimpanan contoh dilakukan di tempat khusus, core set, berupa bangunan yang beratap. 13. Dalam hal core set adalah bangunan permanen yang tertutup, dilengkapi dengan sistem ventilasi dan penerangan yang memadai. 14. Core box atau core tray disusun dalam rak dengan paling banyak 10 tumpukan tiap tingkat rak dengan tinggi rak tidak lebih dari 3 tingkat. 15. Dalam hal rak penyimpanan core box, core tray menggunakan tipe rak yang dapat ditarik dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 14. 16. Contoh core ditempatkan dalam kotak khusus untuk contoh core box, core tray yang dilengkapi dengan identitas contoh paling kurang memuat informasi lokasi, penomoran dan data kedalaman serta tanggal pengambilan contoh. 17. Core box, core tray terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi contoh core. 18. Rak kukuh dan mampu menahan beban contoh. 19. Jarak antar rak paling kurang 1,5 meter dan jarak dari rak ke rak jarak dari rak ke dinding 1 meter. 20. Jarak antara tumbukan core box, core tray teratas dengan bagian atas bangunan paling kurang 1 meter. 21. Penyimpanan core box, core tray dalam rak diatur supaya mudah untuk diambil dan ditempatkan. 22. Contoh dalam bentuk ruah, bulk sample.
ditempatkan dalam kantong khusus contoh yang dilengkapi dengan identitas contoh, paling kurang informasi lokasi, penomoran, dan tanggal pengambilan contoh. 23. Penyimpanan contoh yang masih diperlukan dalam rangka deskripsi data eksplorasi terpisah tersendiri dari contoh yang sudah selesai dilakukan deskripsi data informasi. 24. Dalam hal contoh yang sudah tidak digunakan lagi untuk deskripsi data eksplorasi akan dimusnahkan, maka pemegang IUP dan IUPK melaporkan kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan jumlah deskripsi serta tempat pemusnahan contoh. 1. Analisis contoh. 1. Analisis contoh dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. 2. Analisis contoh untuk mineral mencakup unsur utama dan unsur penyerta. 3. Analisis contoh dapat dilengkapi dengan uji metalurgi awal. 4. Analisis contoh dilakukan kontrol kualitas terhadap hasil uji laboratorium. Jumlah contoh yang dipergunakan sebagai kontrol kualitas paling kurang 10% dari total contoh yang dianalisis, dan kontrol kualitas dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yang berbeda. 5. Dalam hal bentuk kepentingan operasi, pemegang IUP atau IUPK dapat melakukan sendiri analisis contoh dengan ketentuan sesuai dengan standar analisis dan menggunakan peralatan yang standar. 6. Analisis contoh hanya dapat dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 7. Dalam hal contoh dianalisis oleh pihak tertentu untuk tujuan penelitian, maka pihak yang melakukan penelitian menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 8. Pihak tertentu dalam melakukan pengambilan contoh untuk tujuan penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Teknik Tambang. 9. Kepala Teknik Tambang menyampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang tentang pihak tertentu yang mengambil contoh batuan untuk penelitian. Survei eksplorasi, pemetaan topografi. 1. Pemetaan topografi dilakukan menggunakan titik kontrol yang diikatkan ke jaring kontrol horizontal nasional dengan sistem referensi geospasial mengacu kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan.